Silakan pada Rabu tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS dengan riang gembira. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Jadilah pemilih yang baik dengan memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Sukseskan pilkada serentak dengan datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Masa depan Grobogan ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sarana kedaulatan untuk memilih pemimpin untuk membawa kedamaian. 27 November, memilih berdaulat, negara kuat, pilkada Kabupaten Grobogan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya segmen kedua yakni menjawab pertanyaan dari para panelis. Tata cara akan kami sampaikan. Setiap pasangan calon akan memilih pertanyaan dalam bentuk huruf dan angka. Huruf yang dipilih dalam kotak kaca menunjukkan subtema, sementara angka menunjukkan subpertanyaan. Setiap satu pasangan calon tidak diperkenankan menjawab pertanyaan yang sama dengan pasangan calon lainnya, sehingga harus diulangi untuk memilih subpertanyaan maupun juga bagian angka. Masing-masing pasangan calon memiliki kotak kaca yang berisi subtema, di mana jika salah satu subtema sudah diambil, maka bola dikeluarkan. Bola yang berisi huruf subtema tersebut dikeluarkan dari kotak kaca, sehingga tidak akan mendapatkan pertanyaan dari subtema yang sama. Masing-masing pasangan calon akan memiliki waktu yang sama, dan jika masih ada waktu tersisa, maka bupati maupun juga wakil bupati dapat menambahkan jawaban. Dan untuk segmen ini, pasangan calon 01 akan mendapatkan 2 kali kesempatan menjawab pertanyaan, sementara pasangan calon 02 hanya akan mendapatkan 1 kali kesempatan menjawab pertanyaan. Namun untuk segmen berikutnya, pasangan calon 02 akan mendapatkan 2 kali kesempatan menjawab pertanyaan, sementara pasangan calon 01 hanya akan mendapatkan 1 kali kesempatan menjawab pertanyaan. Dan mengawali segmen kedua ini, kepada pasangan calon 01, kami persilakan untuk dapat maju ke depan untuk memilih pertanyaan dengan cara mengambil bola pada kotak subtema, dalam kotak kaca subtema dan juga subpertanyaan. Baik, dapat diperlihatkan bola yang terambil adalah berhuruf F3 atau 3F. Saya akan mengambil untuk F. Baik, Bapak Ibu, amplop 3F masih tersegel. Kami persilakan untuk dapat berdiri di belakang podium. Saya akan buka segel amplop 3F. Baik. Kepada calon bupati, Anda yang akan menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini hanya akan saya bacakan 1 kali. Mohon untuk dapat disimak karena tidak akan kami ulangi. Pertanyaannya adalah, data anak stunting di Kabupaten Grobogan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2021 adalah sebesar 9,6%.
pada tahun 2022 adalah sebesar 19,3% dan tahun 2023 menjadi 20,2%. Bagaimanakah upaya saudara untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Grobogan? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Penanganan stunting di Kabupaten Grobogan memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa cara untuk menanggulangi stunting. Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Pemberian gizi seimbang untuk ibu hamil dan balita, seperti pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil dan balita, hingga pemberian suplemen dan zat besi secara gratis kepada ibu hamil untuk mencegah anemia dan menunjang pertumbuhan janin. Pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita. Memanfaatkan seluruh ibu hamil dan balita mendapatkan pemeriksaan rutin di puskesmas atau posyandu. Untuk memantau status kesehatan dan perkembangan anak secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Grobogan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup generasi. Baik, waktu Terima habis, kasih. terima kasih. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya kepada pasangan calon 02, kami persilakan untuk dapat maju ke depan, mengambil pertanyaan dengan cara yang sama, yakni mengambil bola pada kotak subtema dan juga pertanyaan. Dapat diperlihatkan? 3F sudah terjawab, maka kita akan ulangi lagi untuk pengambilan bola. Dua F. Baik. Subtema F, pertanyaan 2. Amplop 2F ini masih tersegel, saya akan buka. Kepada calon bupati, Anda yang akan menjawab pertanyaan ini, dan pertanyaan ini akan saya bacakan satu kali, mohon disimak karena tidak akan saya ulangi. Pertanyaannya adalah terkait dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 adalah sebanyak 162.520 atau setara dengan 11,72%. Angka tersebut secara umum masih di atas angka kemiskinan nasional dan juga Provinsi Jawa Tengah. Jika saudara dipercaya menjadi bupati dan juga wakil bupati Grobogan, usaha apa yang akan saudara lakukan untuk mengurangi angka kemiskinan? Selain itu, secara lebih luas, bagaimanakah bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Jadi benar, angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 adalah 11,43%. Ini lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional yang hanya 9, sekian persen. Kemudian angka kemiskinan Jawa Tengah hanya 10, sekian persen. Sebenarnya adalah hal yang ironis. Menurut kami ini adalah hal yang ironis. Grobogan sebagai penyangga pangan nasional
daerahnya subur makmur, namun demikian angka kemiskinannya tinggi. Ini adalah suatu hal yang ironis, pasti ada yang salah dalam hal tersebut. Oleh karena itu, seperti tadi yang saya sampaikan di dalam visi misi kami, bahwa petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, ke depan pasangan Bambang Catur nanti akan mengawal pupuk bersubsidi ini harus sampai petani, tidak ada penyimpangan yang sekarang atau selama ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, serta hadirin yang berbahagia, memang tidak hanya oleh karena masalah pertanian. Di Grobogan ini juga sama, banyak masyarakat kita yang miskin, itu sebagian besar ada di pedesaan dan 52%-nya adalah habis. petani. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon 02 untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon 01 untuk dapat maju ke depan, memilih pertanyaan dengan cara yang sama, yakni mengambil bola yang ada pada kotak sub pertanyaan. Dua E, baik. Saya akan ambil, baik, dapat berdiri di belakang podium. Saya akan ambil amplop 2E yang masih tersegel ini. Dan kepada calon wakil bupati, Anda yang akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini akan saya bacakan satu kali, sehingga mohon disimak karena tidak akan kami ulangi. Tingkat kemajuan kebudayaan di Kabupaten Grobogan, terutama pada bidang cagar budaya dan juga kesenian tradisional. Pada tahun 2023, presentase cagar budaya dan juga warisan budaya yang baru mencapai 19,05%. Sedangkan kesenian yang aktif yang terlibat dalam pertunjukan baru mencapai 18,5%. Pertanyaannya, jika saudara dipercaya menjadi bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Grobogan, usaha-usaha apa yang akan saudara lakukan untuk memajukan bidang cagar budaya dan kesenian tradisional tersebut? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk melestarikan kebudayaan di Kabupaten Grobogan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pendidikan dan sosialisasi budaya lokal dalam kurikulum sekolah, misalnya seni tari untuk seni tari tradisional dan cerita rakyat melalui ekstrakurikuler atau muatan lokal. Bisa juga menyelenggarakan festival atau acara budaya tahunan yang menampilkan kesenian dan budaya khas Grobogan. Itu bisa juga dengan cara tradisional apitan di setiap daerah yang harus dilestarikan. Juga bisa memberikan penghargaan kepada pelaku budaya yang berkontribusi besar dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Kita ingat para pelaku budaya di Grobogan banyak sekali, terutama dalang dan ketoprak yang selama ini hampir ditinggalkan. Ini kedepannya harus kita perhatikan. 3, mempromosikan kebudayaan Grobogan di media sosial. Nah, monggo nanti semua rakyat Grobogan di media sosial lewat TikTok dan lain-lain kita promosikan, tidak ada hal-hal yang kurang baik. Monggo budaya nanti kita promosikan bersama-sama agar budaya Grobogan bisa berkembang, lestari, boleh berjalan maju, kalau boleh bisa go Grobogan. Nah, supaya Grobogan ada income tambahan dari budaya-budaya yang ada, ide kreatif dari pemuda-pemuda Grobogan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Baik, harap tenang. Kepada pasangan calon 01 kami persilakan untuk dapat duduk kembali.
Hadirin dan pemirsa, demikian segmen kedua debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024 dan kami akan kembali dengan segmen ketiga debat masih dengan agenda yang sama yakni menjawab pertanyaan dari panelis namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah yang akan menggunakan hak pindah memilih, semua perlengkapan untuk memilih kepala daerah sudah kami siapkan. Silakan pada Rabu tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS dengan riang gembira. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Kabupaten Grobogan, mari kita sukseskan pesta demokrasi pilkada serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2024 dengan suasana damai, aman, kondusif, dan riang gembira. Tentukan pilihanmu sesuai dengan hati nuranimu. Gak iso. Ora ngeyel. Ketok kacane. Orane bakal ketok. Visi-visine ketok. Ora perlu kuwi. Santai, Bro. Kabeh sedulur ayo sing rukun. Keberagaman pilihan adalah kekayaan demokrasi. Maka kita sikapi perbedaan dengan damai dan saling menghormati. Minum es dengan rame-rame. Ayo datang ke TPS dengan cinta dan damai. Cakep. dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen ketiga ini masih sama dengan segmen kedua, yakni menjawab pertanyaan dari para panelis dengan tata cara yang sama, yakni setiap pasangan calon akan memilih pertanyaan dalam bentuk huruf dan angka. Huruf yang dipilih dalam kotak kaca menunjukkan subtema, sementara angka menunjukkan subpertanyaan. Setiap pasangan calon tidak diperkenankan menjawab pertanyaan yang sama dengan pasangan calon lainnya, sehingga harus diulangi untuk memilih subpertanyaan atau bagian angka jika terdapat kesamaan. Dan untuk segmen ini, pasangan calon 02 akan mendapatkan 2 kali kesempatan menjawab pertanyaan, sementara pasangan calon 01 hanya 1 kali pertanyaan. Untuk segmen berikutnya, pasangan calon 01 akan mendapatkan 2 kali kesempatan menjawab pertanyaan, sementara pasangan calon 02 hanya 1 kali. Mengawali segmen ketiga ini kepada pasangan calon 02, kami persilakan untuk dapat ke depan, untuk dapat memilih pertanyaan dengan mengambil bola pada kotak kaca sub tema dan juga sub pertanyaan. B2. Baik. Baik. Kami mohon untuk dapat berdiri di belakang podium. Amplop B2 masih tersegel. Saya akan buka. Baik, kepada calon wakil bupati, Anda akan menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan akan saya bacakan 1 kali, mohon disimak, tidak akan kami ulangi. Pertanyaannya adalah terkait dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 adalah sebesar 71,49%. Angka tersebut tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar seperti Kudus, Boyolali,
Semarang, Sragen, Demak, dan juga Pati. Capaian tersebut juga berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan juga Wakil Bupati Grobogan, bagaimanakah strategi yang akan dilakukan untuk saudara meningkatkan IPM Kabupaten Grobogan minimal lebih tinggi dari kabupaten sekitar? Dan waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Tentunya banyak upaya atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang dengan kata kunci bagaimana kita melakukan kolaborasi, membangun komunikasi yang intens dan baik tentunya dalam rangka peningkatan indeks ini. Jadi beberapa sektor itu harus menjadi perhatian kita selaku pemerintah daerah. Yang pertama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ini harus selaras dan pemenuhan gaya hidup masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat juga bisa enjoy ya, sehingga tidak ada tekanan-tekanan secara moral maupun batin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini pemerintah daerah harus hadir mengawal dan memastikan tentunya agar masyarakatnya, penduduknya itu bisa merasa terjamin hidup di Grobogan ini sehingga masyarakat merasa senang dan bahagia. Di sisi lain tentu bagaimana juga masyarakat harus sadar dan memahami bagaimana bertahan dan ikut juga sukses di dalam kehidupannya. Waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan untuk pasangan calon 02 dapat duduk kembali. Selanjutnya kepada pasangan calon 01, kami persilakan untuk dapat maju memilih pertanyaan. Dengan cara yang sama mengambil bola pada kotak kaca subtema dan juga pertanyaan. A2, baik. Dimohon berdiri di belakang podium, saya akan mengambil untuk amplop A2. Baik, amplop A2 ini masih tersegel, saya akan buka. Kepada calon bupati, Anda yang akan menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan ini akan saya bacakan hanya satu kali, mohon disimak karena tidak akan kami ulangi. Pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif untuk subsektor kuliner oleh Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif atau Kemenparekraf. Pertanyaannya, bagaimanakah saudara pasangan calon mengembangkan ekonomi kreatif dan juga ekosistemnya atau pelaku-pelaku usaha sebagai bentuk komitmen dan juga berkelanjutan atas penetapan sebagai Kabupaten Kreatif tersebut. Waktu Anda menjawab pertanyaan adalah 90 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Bisnis kreatif adalah bisnis ekonomi kreatif adalah ekonomi kemarin di Grobogan telah mendapat penghargaan tahun 2024 dan ini adalah wadah ya untuk meningkatkan industri dan juga wadah untuk pelatihan-pelatihan di samping kerajinan juga ini anak-anak kreatif juga akan dimudahkan perizinan, penambahan modal
di Grobogan. Dan kami harapkan bisnis kreatif ini untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan produksi di Grobogan ini. Dan kami harapkan ekonomi kreatif ini supaya meningkatkan mutu dan intinya pendapatan di Grobogan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon 01 untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada pasangan calon 02 kami persilakan untuk dapat ke depan. Mengambil pertanyaan dengan cara yang sama. Baik. 3D Delta. Baik. Amplop 3D masih tersegel. Dan pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh calon bupati. Kami bacakan satu kali, harap disimak. Kabupaten Grobogan rawan mengalami bencana alam baik banjir maupun juga kekeringan. Pada bulan Februari 2024 terjadi banjir yang berdampak di 16 kecamatan dari total 19 kecamatan dengan jumlah rumah yang rusak adalah 27 rumah dan 5 rumah hanyut. Di tahun yang sama pula di Kabupaten Grobogan terjadi kekeringan di 16 kecamatan dan juga 111 desa. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi saudara pasangan calon untuk mengatasi permasalahan banjir dan juga kekeringan di Grobogan? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik, dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Jadi memang benar Grobogan ini adalah daerah yang rawan bencana, utamanya adalah bencana banjir, kemudian bencana kekeringan dan seringkali terjadinya kebakaran. Oleh karena itu sebetulnya ini adalah permasalahan yang ya agak sulit untuk ditangani karena ini saling terkait dari hulu sampai hilir. Jadi saat ini seperti kita ketahui bahwa di sekitar Kabupaten Grobogan ini banyaknya tumbuhan atau pohon-pohon keras yang dulunya rimbun sekarang ini hilang. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk menanam, gerakan menanam pohon untuk anak cucu kita. Kemudian juga perlu penataan saluran perkotaan, kemudian juga adanya gerakan untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis. Terkait dengan kebakaran, ini kami Grobogan baru ada 4 titik mobil pemadam kebakaran, yaitu Godong, Wirosari, Purwodadi, dan Gubuk. Oleh karena itu nanti ke depan sebetulnya kami akan ingin menambah stase untuk pemadam kebakaran, salah satunya di Keratenan. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan untuk pasangan calon 02 dapat duduk kembali. Hadirin dan juga pemirsa, demikian segmen ketiga debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Kami akan segera kembali dengan segmen keempat debat, yakni dengan agenda menjawab pertanyaan panelis dan juga memberikan tanggapan ataupun juga sanggahan antar pasangan calon. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah yang akan menggunakan hak pindah memilih
Semua perlengkapan untuk memilih kepala daerah sudah kami siapkan. Silakan pada Rabu tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS dengan riang gembira. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Jadilah pemilih yang baik dengan memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Sukseskan pilkada serentak dengan datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Masa depan Grobogan ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sarana kedaulatan untuk memilih pemimpin untuk membawa kedamaian. 27 November, memilih berdaulat, negara kuat, pilkada Kabupaten Grobogan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Kabupaten Grobogan, mari kita sukseskan pesta demokrasi pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, bupati dan wakil bupati Grobogan tahun 2024 dengan suasana damai, aman, kondusif, dan riang gembira. Tentukan pilihanmu sesuai dengan hati nuranimu. Gak iso. Ora ngeyel. Itu kacane. Orane bakal ketok. Visi-visine ketok. Ora perlu kuwi. Santai bro, kabeh sedulur ayo sing rukun. Keberagaman pilihan adalah kekayaan demokrasi, maka kita sikapi perbedaan dengan damai dan saling menghormati. Minum es dengan rame-rame, ayo datang ke TPS dengan cinta dan damai. Cakep. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah yang akan menggunakan hak pindah memilih, semua perlengkapan untuk memilih kepala daerah sudah kami siapkan. Silakan pada Rabu tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS dengan riang gembira. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Jadilah pemilih yang baik dengan memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Sukseskan pilkada serentak dengan datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Masa depan Grobogan ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sarana kedaulatan untuk memilih pemimpin untuk membawa kedamaian. 27 November, memilih berdaulat, negara kuat, pilkada Kabupaten Grobogan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Kabupaten Grobogan, mari kita sukseskan pesta demokrasi pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, bupati dan wakil bupati Grobogan tahun 2024 dengan suasana damai, aman, kondusif, dan riang gembira. Tentukan pilihanmu sesuai dengan hati nuranimu. Gak iso. Ora ngeyel. Itu kacane. Orane bakal ketok. Visi-visine ketok. Ora perlu kuwi. Santai bro, kabeh sedulur ayo sing rukun. Keberagaman pilihan adalah kekayaan demokrasi, maka kita sikapi perbedaan dengan damai dan saling menghormati. Minum es dengan rame-rame, ayo datang ke TPS dengan cinta dan damai. Cakep. dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Hadirin dan juga pemirsa, sebelum kita mulai untuk segmen keempat ini, saya ingin dengar terlebih dahulu dukungan dari masing-masing pasangan calon. Saya ingin mulai dari pendukung pasangan calon 01. Mana suaranya? Baik, selanjutnya saya juga ingin dengar kemeriahan dari dukungan pasangan calon 02. Mana suaranya? Baik, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua hari ini, luar biasa semangatnya. Dan Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan segmen keempat ini. Dan dalam segmen keempat ini, masing-masing pasangan calon akan memilih pertanyaan sama seperti di segmen sebelumnya. Namun, pasangan calon lainnya akan diberikan kesempatan untuk dapat menanggapi ya, atau juga menyanggah atas jawaban pasangan calon tersebut. Setelahnya, pasangan calon yang memberikan jawaban sebelumnya akan diberikan kesempatan juga untuk memberikan tanggapan ataupun juga sanggahan kembali. Moderator hanya akan menghentikan pertanyaan maupun jawaban jika mengandung unsur sara. Dan pada segmen ini, pasangan calon 01 akan berkesempatan mengambil 2 kali pertanyaan, sementara pasangan calon 02 hanya 1 kali. Namun di segmen berikutnya, pasangan calon 02 akan berkesempatan mengambil 2 kali pertanyaan, sementara pasangan calon 01 hanya 1 kali pertanyaan. Kami undang untuk pasangan calon 01 dan juga pasangan calon 02 untuk dapat berdiri di belakang podium. Baik, pasangan calon 01 kami persilakan untuk dapat mengambil pertanyaan dengan cara yang sama di kotak kaca. Diperlihatkan B1. Baik. Amplop B1 masih tersegel. Saya akan buka. Kepada calon wakil bupati, Anda yang akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan akan kami bacakan 1 kali, mohon disimak. Permasalahan disabilitas memerlukan penanganan yang komprehensif terkait dengan pelayanan, akses, yakni kesempatan bekerja, pendidikan, dan juga kesehatan, dan juga terkait dengan penyediaan infrastruktur. Pertanyaannya, bagaimanakah kebijakan yang akan dijalankan oleh saudara terhadap permasalahan disabilitas di Kabupaten Grobogan? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk memastikan penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya kami nanti sebagai kepala daerah, bupati dan wakil bupati akan memberi contoh kepada masyarakat Grobogan, khairun nas amfa'ulinas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lain.
saudara-saudara kita yang disabilitas yang tidak beruntung dalam kehidupannya, tentu harus kita penuhi harapan untuk bisa setara dengan kita semua menikmati kehidupan di dunia ini. Tentunya kita akan melengkapi sekolah dengan fasilitas ramah, disabilitas seperti akses kursi roda, toilet khusus untuk disabilitas dan alat-alat bantu belajar untuk tunanetra dan tunarungu. Juga memberikan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas yang juga membangun usaha mandiri dengan memberikan pelatihan akses modal dan dukungan pemasaran. Juga diharapkan pemerintah membuat peraturan daerah yang kami nanti akan membuat peraturan daerah yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, ekstabilitas, fasilitas umum hingga layanan hukum. Itu yang akan kami jalankan apabila kami terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan untuk membantu kaum-kaum disabilitas di Kabupaten Grobogan. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kepada calon Wakil Bupati pasangan calon 02, kami persilakan untuk dapat menanggapi jawaban tersebut. Dan waktu Anda untuk menanggapi adalah 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait disabilitas, memang sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, hendaknya kita juga memberikan ruang, ya, ruang yang cukup, ruang yang baik bagi masyarakat disabel yang tentunya berurusan dengan pemerintahan. Jadi tadi saya tidak mendengar bahwa Pak Sugeng ketika terpilih nanti bagaimana penyelenggaraan untuk kaum disabel itu di sektor-sektor pemerintahan. Jadi di pemerintahan itu juga, di kantor-kantor juga sudah mulai ditingkatkan tentang pelayanan disabel ini sehingga mereka juga merasa bagian daripada masyarakat Kabupaten Grobogan secara utuh. Dan tentunya kami juga akan terus mendorong nantinya bagaimana pelayanan ini dapat terpenuhi sehingga disabilitas diperhatikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon 01 dapat menanggapi kembali atas sanggahan tersebut dan waktu Anda untuk menanggapi kembali adalah 60 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Catur atas masukannya. Cuma tadi kami sudah menyebutkan, bahkan kami berusaha nanti jika terpilih membuat perda yang isinya tadi termasuk sudah saya sebutkan dan hal pendidikan dan ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan di sini baik tenaga kerja yang sifatnya formal dan non formal, negeri dan swasta. Jadi tadi sudah kami sebutkan. Terima kasih atas masukannya. Tentunya benar-benar kami akan memprioritaskan yang saudara-saudara kita disabilitas yang memang di kehidupan di dunia sudah kurang beruntung daripada dibandingkan kita. Itu Pak Catur. Terima kasih masukannya. Oke. Anda masih memilih, boleh ditambahkan untuk jawaban? Ya, tadi kan ada sudah melengkapi sekolah dan lain-lain, tentunya karena waktunya yang sebentar, Pak Catur tidak menggarisbawahi tentang ketenagakerjaan yang sudah kami sebutkan tadi. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon 02 untuk dapat maju mengambil pertanyaan dengan cara yang sama. Boleh diperlihatkan? 2A. Pertanyaan 2A sudah terambil, jadi kami mohon untuk dapat mengambil ulang bola pertanyaan dan juga bola subtema. Subpertanyaannya. 3A. Baik, amplop 3A masih tersegel.
Saya akan buka dan kepada calon wakil bupati, Anda yang akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan akan kami bacakan satu kali, mohon disimak. Unit usaha kecil dan menengah atau UMKM menjadi bagian penting sebagai penopang perekonomian di Grobogan. Keberadaan UMKM merupakan upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya UMKM tersebut menunjukkan rasio kewirausahaan di angka 4,38 tahun 2022 menjadi 4,42 di tahun 2023. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati dan juga wakil bupati Grobogan, kebijakan apa yang akan diambil pasangan calon untuk pengembangan UMKM di Grobogan? Dan waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait UMKM tentu kami memahami dan kami memastikan memiliki target satu pusat ya terbentuknya inkubator untuk bisnis UMKM ini. Jadi inkubator UMKM ini jejaring UMKM sampai ke tingkat pedesaan. Akses ini yang memang harus kita bangun sehingga produktivitas masyarakat desa ini tentunya nanti bisa berhubungan langsung dengan sebuah lembaga-lembaga UMKM atau jejaring UMKM yang dari pusat tadi, dari satu inkubator tadi kepada masyarakat desa. Ini sebagai bentuk upaya yang tentunya ini tidak terlepas dari intervensi atau perhatian pemerintah daerah. Karena bercerita UMKM itu pertama tentu bagaimana daya saing, yang kedua permodalan, yang ketiga pemasaran. Ini semua harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Jadi apa yang menjadi kendala para pelaku UMKM ini nantinya dapat dicarikan solusinya. Jadi ke depan pemerintahan Bambang Catur ketika masyarakat memberikan amanah ini menjadi perhatian. Yang pertama pembentukan kelembagaan jejaring. Waktu habis, terima kasih. Terima kasih. Kami beri waktu kepada pasangan calon 01 untuk dapat menanggapi pernyataan dari pasangan calon 02 dan waktu Anda menanggapi adalah 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Mohon maaf Pak Catur, tadi disampaikan panjang lebar. Tentunya dari sekian yang tadi Bapak sampaikan sudah hampir semua mempermudah UMKM di Kabupaten Grobogan untuk mengembangkan sayapnya. Cuman menurut kami yang paling harus diperhatikan Pak Bambang adalah pemasaran. Tadi sudah disebutkan cuman bagaimana praktek pemasaran real nanti yang akan diberikan kepada UMKM. Yang kedua bahkan tadi kalau wadahnya bahkan di UMKM di Grobogan itu rata-rata sudah punya badan hukum. Nah, di Grobogan sudah banyak UMKM yang punya badan hukum. Jadi yang perlu ditekankan lagi juga di samping mungkin packaging, packaging cara-cara packing yang baik supaya meningkatkan nilai ekonomis dari produk-produk UMKM. Kalau packingnya bagus, tentunya tidak malu-malu untuk menitipkan di waralaba yang ada di Kabupaten Grobogan. Kurang begitu Pak Bang, masukan kami. Baik. Waktu habis, selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon 02 untuk menanggapi kembali pernyataan dari pasangan calon 01. Dan waktu Anda untuk menanggapi kembali adalah 60 detik, dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih. Jadi terkait pemasaran, itu tentunya perhatian kita harus real dan konkret. Ya, di mana pemerintah harus terlibat langsung, apalagi di era digitalisasi ini. Bagaimana promosi-promosi yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam rangka mendongkrak UMKM kita ini. Ya, bagaimana kita melaksanakan sebuah event besar expo yang baik itu berskala nasional maupun internasional. Ini pemerintah harus memfasilitasinya.
Jadi apa yang diharapkan oleh teman-teman dari usaha mikro menengah ini, seperti yang ada di Grobogan itu ada 600 lebih penggiat UMKM. Ini semua yang harus mulai kita tata dan kita perhatikan sehingga mereka merasa diperhatikan dan ada solusi-solusi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon 01 untuk dapat maju ke depan memilih pertanyaan di kotak kaca subtema dan juga pertanyaan. C3. Baik. Amplop C3 masih tersegel. Saya buka. Kepada calon bupati, Anda yang akan menjawab pertanyaan ini dan pertanyaan akan saya bacakan satu kali, mohon disimak. Berdasarkan data hasil survei penilaian integritas atau SPI, didapatkan angka 77,12 tahun 2023. Hasil survei ini menggambarkan dan memetakan resiko korupsi dan juga upaya kemajuan pencegahan korupsi di Kabupaten Grobogan. Pada level tersebut, Kabupaten Grobogan sudah dikategorikan pada level waspada. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah spesifik yang akan saudara lakukan untuk memberantas korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan Kabupaten Grobogan? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan dan instansi lainnya, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Grobogan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diterapkan. Pertama, menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas anggaran. Kedua, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal lewat aparat pengawas intern pemerintah APIP yang juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan proyek atau program pemerintah. Ketiga, penguatan regulasi dan kebijakan anti korupsi. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Grobogan dapat membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sehingga dapat mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungan pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Terima kasih, cukup. Anda masih memiliki waktu, boleh ditambahkan? Kita akan menunggu hingga waktu habis. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk calon bupati pasangan calon 02 untuk dapat memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut dengan waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Jadi permasalahan korupsi ini memang sangat pelik. Jadi tentunya sebagai pimpinan harus memberikan contoh. Jadi dari dirinya sendiri, kemudian nanti untuk bawahannya. Di samping itu tentunya perlu adanya layanan pengaduan. Supaya masyarakat kalau mendengar suatu kasus-kasus penyelewengan agar dapat mengadukan kepada pemerintah. Kemudian di samping itu juga perlunya keterbukaan informasi publik. Tadi juga sudah juga disampaikan bahwa
transparansi itu memang sangat penting. Namun demikian dalam hal ini perlu kita tingkatkan Waktu pengawasan habis. dan Baik, contoh. terima kasih. Kami beri kesempatan untuk pasangan calon 01 untuk dapat menanggapi kembali atas pernyataan dari pasangan calon 02. Dan waktu Anda untuk menanggapi kembali adalah 60 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih Pak Toto. Pak Bambang, maaf. Saya akan menanggapi, saya apresiasi Pak Toto. Bupati harus memberi contoh untuk menghindari korupsi. Dan Pak Toto, Pak Bambang ini adalah gerobokan kami tingkatkan untuk mengurangi korupsi dan mencegah korupsi. Monggo Pak Sugeng menanggapi. Yang disampaikan Pak Toto tadi insya Allah kami sebagai pimpinan ABEP terpilih kami akan menjalankan. Tentunya innamal a'malu binniyat Pak Toto. Niat kami menjadi wakil bupati dan wakil calon ini juga semata-mata untuk pengabdian di Kabupaten Gerobokan. Jadi tidak semata-mata untuk mencari pekerjaan atau sekedar kebutuhan duniawi. Terima kasih Pak Toto. Baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dan kami persilakan untuk kedua pasangan calon untuk dapat duduk kembali. Terima kasih. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen keempat debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Kami akan segera kembali dengan segmen kelima debat dengan agenda yang sama, yakni sesi bertanya antara pasangan calon. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah yang akan menggunakan hak pindah memilih, semua perlengkapan untuk memilih kepala daerah sudah kami siapkan. Silakan pada Rabu tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS dengan riang gembira. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Jadilah pemilih yang baik dengan memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Sukseskan pilkada serentak dengan datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Masa depan Grobogan ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sarana kedaulatan untuk memilih pemimpin untuk membawa kedamaian. 27 November, memilih berdaulat, negara kuat, pilkada Kabupaten Grobogan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, dalam segmen kelima ini masing-masing pasangan calon akan memilih pertanyaan sama seperti dengan segmen sebelumnya. Namun pasangan calon lainnya akan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan juga atau sanggahan atas jawaban tersebut, dan setelahnya pasangan calon yang memberikan jawaban sebelumnya akan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan kembali. Moderator hanya akan menghentikan pertanyaan maupun juga jawaban jika mengandung unsur sara, dan pada segmen ini pasangan calon 02 akan berkesempatan mengambil 2 kali pertanyaan, sementara pasangan calon 01 hanya 1 kali. Dan selanjutnya kami undang untuk
pasangan calon 01 dan juga pasangan calon 02 untuk dapat maju berdiri di belakang podium. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon 02 untuk dapat mengambil pertanyaan dengan cara yang sama. C3. Sudah terambil? Kami mohon untuk mengambil bagian angka kembali. 2. C2. Amplop C2 masih tersegel. Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh calon bupati. Kami akan bacakan satu kali. Ombudsman melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten tahun 2023. Penilaian dilakukan atas variabel penilaian kompetensi pelaksana dan juga variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menduduki peringkat ke-8 seprovinsi Jawa Tengah dengan nilai 95.86. Zonasi hijau kategori A dan opini kualitas tertinggi. Pertanyaannya adalah jika saudara terpilih, bagaimana strategi pasangan calon bupati dan juga wakil bupati untuk meningkatkan Kabupaten Grobogan menjadi terdepan dalam pelayanan publik. Waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Jadi Grobogan ini bahkan pernah menjadi juara pertama nasional pelayanan publik yang dinilai oleh Ombudsman. Namun pada tahun 2022 dan 2023 ini memang turun. Lah, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dinilai oleh Ombudsman itu hanya beberapa dinas. Jadi ada Dinas Kesehatan, Dispenduk Capil, Dinas Pendidikan, kemudian perizinan, tambah satu lagi saya lupa. Kemudian kalau nanti saya jadi bupati, tentunya peningkatan pelayanan itu tidak hanya yang dinilai oleh Ombudsman tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami akan meningkatkan nanti indeks pelayanan publik. Sebetulnya untuk Dispenduk Capil ini sudah sangat banyak inovasi-inovasinya. Ada Pos Pak D, ada Mencari Kekasihku, ada Becak Pintar. Jadi orang yang pengen mengurus data kependudukan atau administrasi kependudukan cukup mengirimkan permohonan, bisa dari luar Jawa, bisa dari mana saja dan nanti baik, kita antar. habis. Terima kasih. Kami beri kesempatan untuk pasangan calon 01 menanggapi pernyataan tersebut dalam waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya akan menanggapi Pak Bambang. Sebetulnya pelayanan publik di Grobogan berjalan dengan baik dan penuh peningkatan yang signifikan tahun demi tahun. Ini kita tinggal melanjutkan dan membenahi. Dan Pak Sugeng akan menambahi. Terus terang Pak Bambang, kami apresiasi terhadap pemerintahan kedua, periode kedua Bu Sri bersama dengan Pak Bambang. Banyak kemajuan-kemajuan yang prestasi yang dicapai. Tentunya kalau banyak kemajuan apapun yang dicapai oleh Bu Sri bersama Pak Bambang sebagai Bupati dan Wakil Bupati adalah tugas bersama. Tadi divisi misi Bapak, maaf keluar sedikit, tentang pupuk tentunya juga tanggung jawab bersama. Nah, monggo yang baik juga diakui, misalkan padahal pupuk sendiri di Grobogan termasuk sudah pelayanan yang baik di mata Waktu habis. Baik, kami persilakan pasangan calon 02 untuk dapat menanggapi kembali pernyataan tersebut dalam waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara.
Maaf, sebetulnya saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Sugeng karena ini sebetulnya menyangkut hal yang kurang baik. Namun demikian, supaya masyarakat tahu, sebenarnya saya ini sebagai penanggung jawab KP3. Ini ada Pak Sekda ini. Tapi selamanya saya tidak pernah diajak rapat. Saya juga tidak tahu kalau saya punya SK. Baru kemarin saya maksa Pak Sekda itu untuk ngirim saya. Jadi mohon maaf, sebetulnya ini saya tidak akan sampaikan di sini. Sebetulnya saya ini tugasnya penanggung jawab KP3. Tapi sekalipun saya menjabat, tidak pernah diajak rapat KP3. Oleh karena itu, mohon maaf lah ya, mohon maaf. Ini kesalahan siapa, saya tidak tahu. Kemarin saya tanya kepada Kabak Ekonomi, ini kok seperti ini gimana? Siap salah begitu. Jadi, terima kasih, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan, harap tenang. Kami persilakan kepada pasangan calon 01 untuk dapat mengambil pertanyaan dengan cara yang sama. D1. Baik, masih tersegel. Pertanyaan akan dijawab oleh calon wakil bupati. Berdasarkan data tentang kondisi jalan di Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa kondisi jalan mantap di kabupaten sebesar 86%. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi saudara untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga konektivitas jalan dalam upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Grobogan? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Pertanyaan sudah menyebutkan bahwa angka jalan baik persentase sudah mencapai 86%. Artinya pemerintahan yang sudah berjalan ini baik. Untuk itu sesuai dengan visi kami, maju sejahtera berkelanjutan. Tentunya untuk sekedar menyelesaikan apa yang sudah dicapai pemerintah sebelumnya yang hanya kurang lebih 14%. Kami apalagi kami linear dengan presiden. Saya punya presiden. Saya ketua DPC Gerindra Kabupaten Grobogan. Insya Allah baru 3 hari yang lalu kami hanya baru sebagai ketua DPC, belum sebagai kepala daerah. Sudah mendapat arahan-arahan yang mana nanti insya Allah kami sanggup mengawal semua program-program dari pemerintahan pusat. Termasuk salah satunya kalau hanya mengandalkan APBD, jalan mungkin ya tergarap tapi kurang maksimal. Ada lagi yang namanya impres jalan perdesaan. Itu benar-benar anggaran dari negara. Yang mana APBD kabupaten tidak perlu kita otak-atik. Yang itu akhirnya APBD bisa gunakan untuk sektor-sektor dan keperluan-keperluan lain. Inilah perlunya kepala daerah yang linear dengan pusat, yang mana saya mendapat rekomendasi dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Gitu. Jadi intinya kami akan sanggup meneruskan apa yang sudah dicapai Bu Sri tentang keberadaan jalan di Kabupaten Grobogan. Waktu habis, terima kasih. Baik, harap tenang. Kami beri waktu untuk pasangan calon 02 menanggapi pernyataan tersebut dalam waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Wakil. Terima kasih. Berbicara jalan atau infrastruktur jalan dan jembatan, itu data kita harus konkret karena ini menyambung aksesibilitas masyarakat dalam rangka untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerataan itu yang perlu kita tingkatkan sampai ke pelosok desa karena di sana tempat-tempat produksi yang harus mendapatkan akses yang mudah untuk pemasarannya. Jadi 86% desa jalan yang sudah bagus, yaitu datanya harus lebih konkret dan nyata disesuaikan dengan lapangan berapa ruas jalan daerah kita yang ada di Grobogan ini. Terkait
kolaborasi akselerasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Tentu bagaimana pemerintahan daerah ini warnanya juga selaras dengan warna yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, walaupun waktu habis. Terima kasih. Laksanakan. Kami beri waktu pasangan calon 01 untuk menanggapi kembali pernyataan tersebut dalam waktu 60 detik. Dimulai dari kata pertama. Visi kami maju sejahtera berkelanjutan. Dengan tagline bangun desa noto kuto. Dengan kalimat bangun desa insya Allah. Jadi tidak hanya pada infrastruktur, tapi tentunya kami tekankan karena pertanyaan pada infrastruktur, kami akan benar-benar mengalokasikan anggaran secara adil dan merata. Baik dari perkotaan sampai tingkat pedesaan. Apalagi kami sudah tadi sampaikan, kami sudah mendapatkan program Infres Jalan Pedesaan. Itu tentunya untuk membantu anggaran daerah apabila ada sedikit kekurangan, kami bisa mengambil dari bantuan-bantuan lewat Infres. Tentunya sangat kami tekankan, kami berdua berasal dari desa. Tentunya orang-orang desa menunggu kehadiran kami. Apabila kami jadi bupati dan wakil bupati, tentunya kami akan memperhatikan nasib mereka. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon 02 untuk mengambil pertanyaan dengan cara yang sama. E2 sudah terambil, kami mohon untuk dapat mengambil kembali. Bola angka saja. 3E. Baik. Masih tersegel. Kepada calon wakil bupati ada yang akan menjawab pertanyaan ini. Di Kabupaten Grobogan mulai berkembang bisnis hiburan seperti tempat hiburan ilegal yang memiliki akses negatif di masyarakat. Hal tersebut menjadi hal sensitif untuk dikendalikan. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah yang akan saudara lakukan untuk mengurangi dampak negatif berkembangnya bisnis hiburan tersebut di Kabupaten Grobogan. Waktu Anda menjawab adalah 90 detik, dimulai dari kata pertama. Terima kasih. Terkait ilegal, yang namanya ilegal itu tentu harus diberantas dan tidak boleh dibenarkan. Pertama, bagaimana kita menyusun aturan main maupun aturan hukumnya. Ini menjadi payung hukum yang harus dilaksanakan aparat penegak hukum. Untuk di daerah tentu bagaimana perda itu harus diterbitkan terkait dengan penyakit masyarakat. Hiburan-hiburan ilegal ini tentu tidak terlepas dari nanti penyakit-penyakit masyarakat yang dapat mengganggu dampak sosial lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir di sini bersama stakeholder yang ada, aparat yang kita punya itu harus bersinergi dalam rangka menegakkan aturan yang sudah ditetapkan sebagai kesepakatan bersama antara lembaga legislatif dengan eksekutif yang dituangkan dalam peraturan daerah. Ini bagaimana kita komitmen mengawal, menjaga, bahkan harus melaksanakan. Jadi tindakan memaksa yang harus dilaksanakan oleh para pelaku-pelaku yang ilegal tersebut. Jadi tidak boleh pandang bulu, kalau ini masih menjamur di Grobogan umpamanya, itu ilegal kok masih dibiarkan, apa sudah ada perdanya apa belum. Jadi ini waktu habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon 01 menanggapi pernyataan tersebut dalam waktu 60 detik, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Catur, yang Pak Catur sampaikan benar sekali adanya tentunya, tapi bisa mungkin diperjelas ya, misalkan perizinan yang ketat dan transparan ya. Terus mungkin bisa dengan pembatasan jam operasional.
Tapi yang terpenting Pak Catur, daripada semua kita jalankan dengan cara main kayu, coba kita tanamkan dari sekecil mungkin, sejak dini mungkin, akhlak kepada anak-anak kita. Yang penting akhlak kepada anak kita supaya tidak usah kena petugas. Kalau akhlaknya bagus insya Allah lah. Kalau memang itu kegiatan yang negatif dengan akhlak yang baik, insya Allah anak-anak kita ke depan harus diberi tugas dan kewajiban belajar. Kita kasih masukan kepada anak kita bahwa 10-20 tahun yang akan datang, kalau mereka tidak belajar, yang rugi bukan cuma mereka. Kita, bangsa Indonesia, rugi semua. Belajar adalah perlu, karena kita akan tertinggal. Waktu habis, terima kasih. Kami beri kesempatan pasangan calon 02 untuk menanggapi kembali pernyataan tersebut dalam waktu 60 detik. Dimulai dari kata pertama. Kita harus bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh moderator terkait bagaimana sikap Anda pemerintah daerah jika Anda terpilih terkait hiburan-hiburan ilegal. Jadi kita tidak ada kolerasi pendidikan dari dini. Jadi hiburan ilegal itu ya tidak dibenarkan. Maka salah satu instrumennya adalah payung hukum. Nah, payung hukum kalau di daerah peraturan daerah, nanti dijabarkan oleh peraturan bupati terkait itu. Bagaimana pengaturannya? Kalau ilegal tidak bisa diatur lagi, ya harus diluruskan dulu, harus diurus izinnya umpamanya. Nah, itu baru diatur nanti jamnya atau apanya. Tapi konsekuensinya itu panjang Pak Sugeng. Jadi paling tidak ya kalau cerita ilegal ya sudah komprehensif, itu tidak dibenarkan gitu. Jadi pemerintah itu harus tegas, nyata, hadir di tengah masyarakat, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kedua pasangan calon 01 dan juga pasangan calon 02 untuk dapat duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen kelima debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Kami akan kembali dengan segmen ke-6 debat, yakni dengan agenda pernyataan penutup atau closing statement. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Grobogan dan Jawa Tengah yang akan menggunakan hak pindah memilih, semua perlengkapan untuk memilih kepala daerah sudah kami siapkan. Silakan pada Rabu tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS dengan riang gembira. Pilihan boleh berbeda, namun kita tetap bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Jadilah pemilih yang baik dengan memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Sukseskan pilkada serentak dengan datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Masa depan Grobogan ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepala daerah bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sarana kedaulatan untuk memilih pemimpin untuk membawa kedamaian. 27 November, memilih berdaulat, negara kuat, pilkada Kabupaten Grobogan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Kabupaten Grobogan, mari kita sukseskan pesta demokrasi pilkada serentak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, bupati dan wakil bupati Grobogan tahun 2024 dengan suasana damai, aman, kondusif, dan riang gembira. Tentukan pilihanmu sesuai dengan hati nuranimu. Gak iso. Ora usah ngeyel. Itu kancane. Orane bakal ketok. Visi-visine ketok. Ora perlu kuwi. Santai bro, kabeh sedulur ayo sing rukun. Keberagaman pilihan adalah kekayaan demokrasi, maka kita sikapi perbedaan dengan damai dan saling menghormati.
Minum es dengan rame-rame. Ayo datang ke TPS dengan cinta dan damai. Cakep. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Hadirin dan juga pemirsa, sebelum kita memasuki segmen ke-6 ini dan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon, saya ingin dengar dulu sekali lagi dukungan dari masing-masing pendukung pasangan calon. Saya ingin dengar pendukung pasangan calon 01, mana suaranya? Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin dengar suara dari pendukung pasangan calon 02. Mana suaranya? Baik hadirin dan pemirsa, selanjutnya dalam segmen ke-6 ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Kami undang kepada pasangan calon 01 dan juga pasangan calon 02 untuk dapat maju dan berdiri di belakang podium. Baik, kami beri kesempatan pertama kepada pasangan calon 01 untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement dalam waktu 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan visi dan program unggulan kami siang ini. Grobogan adalah rumah kita bersama dan dengan tekad yang kuat kita bisa membawa Kabupaten Grobogan lebih maju dan sejahtera melalui komitmen membangun desa Noto Kuto. Saya percaya bahwa membangun desa bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sektor pertanian. Begitu pula dengan kota yang harus kita tata dengan baik, agar menjadi pusat perekonomian yang modern namun tetap ramah bagi masyarakat. Dengan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Grobogan, mari kita wujudkan Grobogan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Bangun desa Noto Kuto. Kami Hadi Sugeng mengajak masyarakat Kabupaten Grobogan, mari kita jadikan Kabupaten Grobogan sebagai contoh kabupaten yang kondusif, melaksanakan pilkada dengan santun dan bermartabat. Mari kita jaga kerukunan ya. Suara adzan terdengar merdu, para santri rantri berundu. Biar Grobogan bertambah maju, walau beda pilihan tetap bersatu. Pak Sopyan naik sepur, turun di stasiun Tugu. Biar Grobogan makmur, coblos nomor, coblos nomor, coblos nomor satu, aku sayang ibu, matur nuwun. Anda masih memiliki waktu? Sudah cukup. Baik, kita akan tunggu waktu habis. Harap tenang. Waktu habis. Harap tenang.
Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon 02 memberikan pernyataan penutup atau closing statement dalam waktu 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Hadirin dan para pemirsa di mana Anda berada, dalam kesempatan ini pasangan Bambang Catur ingin menegaskan kembali bahwa kami akan menjadi pemimpin untuk semua. Kami akan mewakafkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk masyarakat Grobogan. Kami bertekad untuk memenuhi harapan masyarakat, terutama masyarakat kelompok rentan, prasejahtera, dan kaum tertinggal. Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Grobogan, juga kepada tim pemenangan maupun relawan, pasangan Bambang Catur mengucapkan terima kasih, matur suwun sanget atas dukungan sejak dari sebelum pendaftaran sampai sekarang. Yang terakhir, sebagai penutup perkenankanlah kami juga menyatakan pantun seperti Pak Sugeng. Pecel gambringan khas Purwodadi, sungguh enak jika dinikmati. Grobogan makmur cita-cita sejati, pilih Bambang Catur ojo lali. Pilkada itu kontes gagasan, berkompetisi memilih pemimpin idaman. Kita sambut kemenangan, bergandeng tangan membangun Grobogan. Salam 2 jari coblos nomor. Salam 2 jari coblos nomor. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, demikian segmen ke-6 debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Dengan berakhirnya segmen ke-6 ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian debat publik pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Grobogan tahun 2024. Saya Yana Mahendra, seluruh kru pamit undur diri. Jangan lupa untuk turut serta mensukseskan pemilihan umum dengan cara datang ke TPS dan menyalurkan suara Anda pada 27 November. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.